warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Martin Andriani, nomor induk mahasiswa 2010411157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Idris Mahmudi selaku pengampu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jember yang bertemakan apakah agama sumber konflik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu apa sih agama itu? Dari arti letterleknya atau arti katanya, agama berasal dari dua kata, yaitu a dan gama. Ada yang bilang agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya merusak. Jadi, pada intinya, agar agama tidak rusak, maka secara istilah agama itu ada, baik yang diturunkan maupun dibuat. Jadi, agama sendiri artinya seperangkat aturan yang diperuntukkan untuk kedamaian, kemaslahatan, dan tidak terjadi kerusakan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengapa manusia harus beragama? Kalau secara teoritis, beragama itu ada dua teorisa. Yang pertama yaitu beragama karena rasa takut, yang kedua beragama karena rasa kagum. Untuk yang pertama yaitu merasa takut. Kenapa merasa takut? Karena manusia itu nanti akan merenungkan sesuatu di balik apa yang terjadi pada kejadian-kejadian yang membuat manusia merasa takut. Sehingga manusia itu sendiri nanti akan mendekatkan dirinya kepada yang ada di balik kejadian-kejadian itu. Dan rasa takut yang terjadi pada kejadian-kejadian ini seringkali disebut dengan fenomena agama. Untuk yang kedua yaitu beragama karena kagum. Karena kagum inilah lahirnya memuji. Memuji siapa? Memuji yang ada di balik kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga manusia akan merasa bersyukur. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu apakah agama mengajarkan konflik atau kekerasan? Sebenarnya tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang konflik atau kekerasan. Lalu, mengapa sering terjadi konflik? Itu semua terjadi karena sifat atau watak manusia yang sering konflik. Lalu, bagaimana dengan konflik yang mengatasnamakan agama? Maka biasanya ada orang-orang yang ambisi pada agama. Maka orang-orang itu akan menghancurkan orang yang berbeda agama dan mengatasnamakan agama tersebut, yang berarti agama itu sendiri sedang dibajak. Lalu ada lagi bagaimana pendapat tentang palang salib, Muslim Muruhibur, Muslim Rohingya, dan Muslim Moropatani. Jadi beberapa ini termasuk komunitas-komunitas Muslim kecil yang ada di beberapa negara. Seperti Muru itu berada di Filipina dan Rohingya di Cina, Patani berada di Thailand. Lalu untuk palang salib, kenapa disebut palang salib? Karena palang salib itu masing-masing membawa simbol agama. Pada konsep, hakikatnya agama hadir supaya membuat manusia tidak rusak. Tapi mengapa agama jadi konflik? Agama jadi bencana? Sebenarnya tidak, namun ada waktunya agama akan menjadi bencana. Jadi intinya konflik-konflik itu tadilah yang membawa agama untuk dijadikan alat membenarkan diri. Untuk inti pembahasan yang terakhir yaitu apakah agama menjadi sumber konflik? Sebenarnya tidak, tapi bisa dikatakan iya ketika terjadi claim of truth. Apa claim of truth itu? Yaitu mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Maka ketika ada kejadian seperti itulah
yang dapat dijadikan bahwa sebagai sumber konflik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.